Baru satu aja udah menarik obrolan kita ya. Kita panggil yang satunya lagi, ada Ki Kusumo untuk hadir di sini. Yuk. Wah, terima kasih udah hadir Ki. Ya. Silakan. Ini juga jauh dari menyeramkan ya. Kalau dilihat gaya sekali ini. Memang penampilan selalu seperti ini ya Ki? Enggak juga. Enggak juga? Pas kebenaran pakai yang hitam aja hari ini. Okay. Biasanya kadang-kadang pakai merah, kuning, hijau. Colorful ya? Ya. Oke, sebelum kita ngobrol, kita saksikan dulu yang berikut ini, silakan. Sepintas lalu, penampilan Ki Kusumo tidak menampakkan profesi sebagai ahli supranatural. Sosoknya lebih cocok sebagai seorang pengusaha sukses. Kalau melihat rumah mewahnya berjejer mobil mewah keluaran mutakhir, kian menjauhkan kesan seorang paranormal. Padahal sejatinya masyarakat mengenal pemilik nama asli Adi Kusumo ini sebagai ahli pengobatan alternatif beragam penyakit. Sejak kapan Ki Kusumo pertama kali tahu kalau memang arahnya mau kemari nih gitu loh, jadi seorang paranormal? Sebetulnya sih itu mengalir seperti apa adanya ya, nggak pernah direncanakan. Jadi zaman saya kecil dulu di kampung kadang-kadang ya orang berobat aja, mau ketemu nanya ini dan lain-lainnya begitu aja alamiah. Cuman beda dengan sekarang. Kalau zaman dulu kan orang datang ngasih beras, ngasih pisang seperti itu aja. Akhirnya itu menjadi sebuah pekerjaan profesional, manakala orang akhirnya banyak meminta. Terus saya lihat teman-teman loh kok pada pasang iklan, ikut-ikutan. Awalnya gitu, akhirnya masuk dunianya saya jalani serius sampai sekarang. Berarti dari kecil memang sudah ke arah situ ya? Udah. Iya. Jadi memang, bukan dipelajari, apa memang sudah into the blood atau gimana sebetulnya? Enggak, memang dari kecil. Dari kecil? Dari kecil ya. Kenapa bisa begitu ya kalau kita boleh sharing? Ya gini, mungkin tiap orang punya garis yang berbeda. Si A mungkin menjadi A, si B menjadi si C dan lain-lain, itu mungkin punya garis yang berbeda-beda. Dan untuk saya memang dari sejak saya kecil memang saya sudah senang dengan hal-hal sifatnya spiritual. Dari dulu dari zaman saya kecil saya suka kayak puasa, kemudian baca yang lucu-lucu, kemudian baca yang lucu ini pengertiannya baca cerita-cerita yang aneh-aneh, kemudian masuk tempat-tempat wingit, ketemu orang-orang tua, akhirnya pemikirannya jadi kayak orang tua kan, orang zaman kecil umur 8, 9 gitu kan biasanya bergaul sama anak kecil lagi, jadi berpikirnya kayak anak kecil. Nah tetapi saya enggak, mungkin dibilangnya aneh karena saya bergaul dengan orang yang sudah jenggotnya panjang, sama si A, si B di kampung ini yang dianggap sebagai apalah di sana. Jadi pola pikirnya terbentuknya berbeda. Ketertarikan itu dari mana? Kok tiba-tiba bisa lebih suka ke arah situ? Bawaan jiwa aja barangkali ya. Jadi memang terarah ke sana dengan alamiah aja. Ya udah kita ikutin jalurnya. Seperti itu. Sebetulnya paranormal itu apa sih ya kalau boleh sharing sama kita dari sudut pandang seorang Ki Kusumo gitu loh? Saya lebih cenderung pada area yang namanya konsultan spiritual. Jadi lebih pada spiritualnya, karena kalau kita bicara paranormal tentu akan lebih luas. Saya lebih masuk pada wilayah yang namanya metafisika. Kayak spesialis masing-masing lah ya, kurang lebih kayak gitu apa gimana? Jadi lebih pada satu proses sebelum terjadi baru menjadi. Di antara perjalanan itulah yang saya hanya pelajari lebih jauh. Konsultasi yang datang itu bakal disanggupin, akan bisa apa gimana? Kadang-kadang kan orang datang dengan berbagai macam permintaan kan, misalnya gitu. Ya, kadang-kadang klien itu datang dengan berbagai macam permintaan, dari permintaan yang masuk akal sampai permintaan yang tidak masuk akal. Banyak di antara mereka yang juga minta sesuatu yang sudah lucu-lucu, sudah hal yang menurut saya udah nggak pas. Kalau saya terjadi yang seperti itu ya saya cuma ngobrol aja seperti biasa, saya nasihati aja itu nggak baik lah, bla bla begini begitu ya sudah setelah itu. Nah kemudian kalau sisanya adalah orang-orang yang menyangkut pengobatan ya barangkali ya. Dan biasanya di tempat saya tuh kalau kita cerita pengobatan, orang yang sudah muter-muter dari dokter mana, berobat ke rumah sakit mana, udah mentok, larinya terakhir ke tempat saya. Jadi kondisinya udah mungkin hopeless, udah harapan sembuh udah berikut adalah sembuh enggak lah, terserah lah gitu. Seperti itu baru berobat terakhir ke saya. Which is good atau which is bad dari pandangan Ki Kusumo begitu? Kalau saya sih melihat gini ya, sekarang tuh justru belakangan waktu awal-awal saya masih praktek, banyak masyarakat yang masih lebih kecenderungannya melihat ke dokter lebih ini ya. Tapi belakangan ini ya 1-2 tahun belakangan ini justru banyak juga masyarakat akhirnya begitu dia pertama sakit, pertama kali tidak nyaman, dia cari orang-orang seperti saya, berobat pada sesuatu yang berkaitan dengan
alamiah, Iya. tidak berbasis kimia, tapi obat-obat tradisional, pengobatan tradisional, totok, pengobatan tenaga dalam, pengobatan dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan kimia. Boleh tahu nggak sih range-nya berapa? Soal mobilnya banyak di rumah, bagus-bagus lagi. Iya. Mungkin begini, kalau saya ditanya areal itu areal sensitif, tapi yang jelas saya berikan batasan begini. Saya tidak mungkin menyebutkan angka 50.000 untuk seorang menteri, dan saya juga tidak mungkin menyebutkan angka 100 juta untuk seorang tukang beca. Jadi masing-masing tergantung daripada kliennya, siapa kliennya ya. Kalau profesi ini bisa ditularkan nggak sih, ataupun diturunkan kepada anak, istri, atau orang terdekat, atau gimana? Kalau ditularkan, saya pikir semua bisa, apapun bisa dipelajari, tetapi dikembalikan apakah orang itu mau tertarik atau tidak. Karena biar bagaimanapun kalau orang itu tertarik, maka dunianya akan jauh lebih maju dibanding kalau dia dipaksa. Dan dia mengerjakan dengan sepenuh hati ya. Betul. Kepikir menularkan kepada orang-orang tercinta? Orang-orang tercinta tentu. Sekarang sih saya ajarkan pada anak saya ya. Jadi saya sedang latih dia untuk meditasi, saya latih dia qigong, meditasi segala macam yang berkaitan dengan sistem olah nafas, olah tubuh. Saya latih dia untuk teknik pernapasan baju besi emas, supaya dia punya kemampuan daya kesehatan, kemudian dia punya kemampuan penyembuhan untuk dirinya sendiri, paling tidak minimal seperti itu. Menarik ya. Kalau Ki Gendang gimana? Tertarik untuk menularkan pada anggota keluarga untuk yang punya minat yang sama tiba-tiba? Atau adakah minat yang sama? Enggak, saya lebih banyak logik saja lah, akademis saja, karena kebetulan anak-anak saya juga ada lawyer, ada dokter gigi ya, jadi biarkan mereka milih sendiri-sendiri ya? Nah, karena saya ngajarkan anak-anak saya harus melawan arus. Jangan yang sama. Karena kalau ikut arus nanti kan hanya ikan mati. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi yang Just Alvin. Ya, kalau yang namanya ilmu itu kan datangnya manitis, manetes, manutus. Kayak ucapan Soekarno, hai, berhenti kamu.